Salam semuanya. Hari ini kita akan terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan terus menggali apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang benar-benar hidup dalam perjalanan hidup kita. Pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan harus kita lewati, karena pengalaman kita bersama Tuhan itulah yang menjadi kunci dalam kehidupan kita untuk kita mengalami apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Bahkan kita akan mengenal isi hati Tuhan, bahkan kita akan mengerti rahasia-rahasia apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan apa kehendak Tuhan yang akan betul-betul dinyatakan dalam hidup kita. Ingat, tujuan kita adalah mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, maka kita akan mengerti banyak hal dalam kehidupan kita. Mungkin dalam perjalanan hidup kita melewati banyak hal, kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah terjadi dalam hidup kita, dan itu membuat kita mengalami yang namanya pembelajaran atau pengertian baru hari demi hari untuk kita mengenal Tuhan. Ada banyak tokoh Alkitab, atau kalau kita baca atau kita pelajari tentang Alkitab, bahwa Alkitab adalah sebuah buku atau cerita pengalaman setiap pribadi lepas pribadi, dari setiap tokoh demi tokoh, bagaimana mereka mengalami perjalanan hidup mereka bersama Tuhan. Ada yang gagal, ada yang berhasil, tetapi sebenarnya itu semuanya ditulis sebagai sebuah sejarah dalam hidup tokoh-tokoh yang mengalami Tuhan sendiri itu. Kenapa itu ditulis? Supaya itu menjadi peringatan atau menjadi pembelajaran, supaya kita tahu bahwa belajar seperti ini akan menghasilkan seperti ini. Tapi kita tahu bahwa pembelajaran hari ini, pembelajaran kita lewat kehidupan yang mungkin kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, ketika mereka menjalani hidup yang terus-menerus berjalan bersama Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, itu tidak mudah. Ada ujian demi ujian. Kita kemarin sudah belajar tentang ujian demi ujian, dan dalam perjalanan hidup setiap orang-orang yang mengenal Tuhan harus ada ujian. Nah, ketika kita diuji, teruslah berjalan, walaupun kadang kita jatuh, bangun, berdiri lagi, jatuh lagi, terus menerus. Tapi kita harus terus tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita harus tahu juga bahwa kita memerlukan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Semakin tahu jalan kita, masa depan kita yang akan datang, bahwa pengalaman hidup kita akan menjadi buah yang menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Tidak untuk kita, tetapi untuk orang lain. Nah, kita hari ini kita akan membahas tentang bagaimana doa itu adalah sebuah taburan. Ketika kita berdoa buat orang lain, apa yang kita doakan atau apa yang orang lain itu butuhkan, dan kita berdoa untuk itu akan menjadi sebuah benih. Dan ketika benih itu terus bertumbuh, dan kita yang sebenarnya kita yang akan menuai. Hal itu tidak hanya berlaku untuk hal menabur uang atau menabur benih atau menabur keuangan kita atau berkat kita. Kan seringkali kalau di gereja kita mempersembahkan persembahan, orang-orang berkata bahwa ini persembahan, yaitu berupa uang atau berupa barang, itu dipersembahkan sebagai sebuah taburan. Mungkin itu juga sebuah taburan, tetapi hal yang paling besar dalam hidup kita yang kita akan mau pelajari adalah ketika kita menabur hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani itu seperti apa? Mungkin melayani, tapi tidak hanya melayani. Hal perkara yang besar yang kita tabur dan kita menuai perkara besar itu apa? Yaitu doa. Ketika kita berdoa untuk orang lain, maka orang lain itu dipulihkan, kita juga akan dipulihkan. Nanti kita akan belajar banyak tentang bagaimana kita menabur doa dan terus berdoa, maka kita akan menyukai hal ini, dan kita akan suka berdoa buat banyak orang. Kenapa kita suka berdoa bagi banyak orang? Karena itu yang diajarkan Tuhan.
Kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka. Nanti itu yang bagian yang kedua. Tapi kita tidak punya musuh sebenarnya. Kalau firman Tuhan katakan kita tidak punya musuh, tetapi kita diajarkan untuk mengasihi siapapun juga. Kalau kita berhubungan dengan orang, nah inilah saatnya kita belajar menabur. Memang tidak mudah ketika kita mendoakan orang lain, menabur hal-hal rohani, mendoakan orang lain, itu tidak mudah. Mau kita sendiri membangun hubungan dengan Tuhan aja ada sebuah perjuangan yang tidak mudah. Tapi hari ini ketika kita dalam pelayanan, dalam gereja, atau mungkin punya waktu tersendiri, kita berdoa di hadapan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan di rumah, berdoa di kamar dan sebagainya, di mobil, Tuhan ingatkan kita untuk kita berdoa buat orang lain. Berdoalah itu, karena itu sebuah benih taburan. Ketika kita menabur lewat doa-doa kita terhadap kota kita, terhadap bangsa kita, terhadap orang-orang sekitar kita, percayalah berkat itu akan turun dalam hidup kita. Itu akan kita tuai sebagai taburan kita yang luar biasa. Mari kita baca firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil dunia daripada kamu? Perhatikan, ini adalah hubungan kita dengan seseorang, berhubungan kita dengan, ini adalah sebuah hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita, sekeliling kita, siapapun itu. Kita adalah makhluk sosial, berarti kita akan terus berhubungan dengan manusia yang lain, bahkan kita membutuhkan mereka. Tetapi dikatakan di sini bahwa jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai? Artinya ketika kita terus melakukan perkara-perkara rohani, terus menabur perkara-perkara rohani, kita terus berdoa buat orang, kita berdoa menabur apapun yang orang alami, kita doakan. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita, mungkin orang lain yang tidak kenal, yang kita tidak kenal, kita doakan mereka, atau jemaat Tuhan, atau gereja-gereja yang ada di bangsa ini, atau siapapun itu. Ketika kita berhubungan dengan orang, berdoalah untuk mereka. Kenapa? Ini sebuah benih. Ketika benih itu ditabur, maka kita akan menuai dengan berlebih-lebih. Dikatakan, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Artinya ketika kita menabur hal-hal rohani, kita akan menuai secara duniawi. Artinya menuai tidak hanya rohani, kita menuai di surga, tetapi kita menuai ketika kita tinggal di dunia ini, bahwa di dunia kita juga akan menuai hasil yang berlebih-lebihan. Hal-hal yang berlebihan ini, kalau kita ada terjemahan lain adalah is it a great thing, artinya hal-hal yang besar yang kita akan tuai. Percayalah itu, ketika kita berdoa untuk hal-hal yang orang lain butuhkan, mungkin sakit penyakit atau hal-hal yang lain, kita doakan itu, sebenarnya kita akan menuainya apa? Hal-hal yang baik, yang besar. Kita juga akan disembuhkan, kita akan dipulihkan, kesehatan kita akan kembali lagi karena kita berdoa buat mereka. Ketika ada orang tidak punya apa, kita doakan, diberkati Tuhan, kita juga akan mengalami berkat Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar, benarkah Tuhan mengajari hal seperti itu? Ya, firman Tuhan berkata seperti itu. Tapi sebenarnya ada tokoh Alkitab yang luar biasa. Dia disebut sebagai sahabat Tuhan. Dalam perjalanan waktu hidupnya, dia mengalami proses yang tidak mudah, harus menunggu 25 tahun dalam perjalanannya, mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, hampir tidak percaya, bahkan ingin mundur daripada Tuhan. Ketika
dia ingin mundur daripada Tuhan, iman dia tetap percaya kepada Tuhan, melewati banyak hal, dia berjumpa dengan Tuhan, melewatinya, dan bahkan disebut sahabat Allah, yaitu Abraham. Ini hal yang luar biasa. Mari kita belajar Abraham ketika dia berdoa sebagai benih apa yang dia doakan, dan benih itu menjadi tuaian yang luar biasa dalam hidupnya. Demikian firman Tuhan yang kita akan baca dari Kejadian pasal 20. Kejadian pasal 20, Abraham dan Abimelek. Ayat 1. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Sur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Kita lompat ayat ke-17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungannya setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham. Perhatikan ini, ketika Abraham ada di tanah Negeb, ia tinggal di Gerar, ada seorang raja yang namanya Abimelek. Abimelek ini mengambil istri Abraham, Sarah, dan ketika itu Tuhan berbicara melalui mimpi kepada Abimelek, jangan ambil Sarah karena dia adalah orang yang diberkati, karena dia adalah milik kepunyaanku, atau Abraham adalah nabi, seperti itu. Nah, ketika Abraham mengaku bahwa Sarah ini adalah saudaranya, dengan hati yang tulus, tangan yang suci, Abimelek itu mengambil. Tetapi Tuhan berkata lain, dan dikatakan bahwa Tuhan seharusnya membunuh Abimelek dan seluruh istananya, atau bahkan Tuhan akan betul-betul memberi kutuk kepada seluruh perempuan yang ada di istana atau seluruh negeri yang ada di negerinya Abimelek. Nah, dikatakan di sini bahwa tadinya Tuhan akan menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek. Artinya Tuhan akan menutup kandungannya seluruh perempuan. Yang itu berarti bahwa seluruh perempuan yang ada di istana Abimelek itu tidak bisa melahirkan karena kutuk yang diberikan Tuhan. Tetapi hebatnya, perhatikan di sini, nah kalau kita pelajari, Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Yang seharusnya tidak bisa melahirkan anak, Abraham berdoa kepada Tuhan untuk terjadi mujizat yang luar biasa kepada Abimelek, disembuhkan, dan bahkan budak-budak perempuan istrinya, seluruh perempuan yang ada di istana Abimelek mengalami kesembuhan yang luar biasa, yaitu mereka bisa melahirkan. Ini hal yang luar biasa. Dan apa yang sebenarnya terjadi berikutnya, kalau kita mempelajari ayat selanjutnya, perhatikan di sini, di situ perikopnya Ishak lahir. Pasal 21. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya,
pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Perhatikan ini, bahwa ketika Abraham berdoa buat orang lain, kepada Abimelek dan seluruh istananya, bahkan perempuan-perempuan yang mandul, yang tidak bisa melahirkan, dia berdoa, dan apa yang terjadi? Ini sebuah taburan. Abraham menuai hal yang luar biasa. Apa itu yang dituai? Sarah mengandung. Ini hal yang luar biasa, bahwa ketika kita berdoa itu sebuah taburan. Dan hal ini sebenarnya sebuah pelajaran. Tuhan ingin menunjukkan harusnya seperti ini. Kita berdoa seperti ini, itu sebuah taburan perkara rohani, maka kita akan menuai hal yang luar biasa. Tuhan menunjukkan kepada sebuah kisah yang luar biasa, yaitu tokoh Alkitab Abraham. Dia berdoa untuk semua perempuan yang ada di istana Abimelek yang seharusnya tidak melahirkan, semua melahirkan. Ini hal yang luar biasa. Dan ayat berikut, pasal berikutnya, Tuhan mendengarkan apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, bahwa Sarah mengandung. Inilah taburan Abraham. Dia menabur benih, berdoa buat seluruh perempuan yang ada di istana Abimelek. Dia berdoa. Dan apa taburannya? Taburannya istrinya Sarah mengandung dan melahirkan Ishak. Ini hal yang luar biasa. Maka kita hari ini harus belajar. Belajar apa? Berdoa buat orang lain. Berdoa untuk siapapun. Ketika kita berdoa untuk orang lain, maka kita akan mengalami berkat Tuhan. Ketika kita berdoa buat siapapun juga yang hari ini mengalami pergumulan, maka itu akan kembali dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita, memulihkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami berdoa kuasa-Mu boleh terus bekerja buat setiap orang, dan yang sakit hari ini disembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan pulihkan. Berkati bangsa kami Tuhan, bahwa bangsa kami ada di tangan Tuhan. Kuasa Tuhan boleh bekerja atas bangsa kami. Engkau memulihkan setiap orang-orang yang mendengarkan akan kebenaran ini Tuhan. Celikkan mata hati mereka, singkapkan Tuhan rahasia-rahasia-Mu lebih lagi Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu akan mengubah kehidupan mereka, untuk mengenal Tuhan lebih lagi dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan hidup mereka. Mereka percaya Tuhan dan terus inginkan Tuhan, semakin mencari Tuhan, semakin giat untuk terus melayani dan dekat kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi bagian setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang hari-hari ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi jemaat yang cerdas, cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita belajar, teruslah belajar, umat Tuhan, jemaat Tuhan, sehingga semuanya akan disingkapkan. Belajarlah dari orang-orang atau tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami perjalanan hidup mereka bersama Tuhan. Doa itu bukan sebuah doktrin. Ada orang yang mengajarkan ini, ada orang yang mengajarkan ini, tapi biarlah kita memiliki pengalaman sendiri pribadi dengan Tuhan. Biarlah kita berjalan bersama Tuhan itu langkah demi langkah, step by step. Hidup kita ini ada tuntunan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, karena kita mengalami pribadi Tuhan sendiri. Dan Dia akan mengarahkan apa yang harus kita lakukan. Percayalah, Tuhan akan banyak membukakan rahasia yang luar biasa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita hidup berjalan bersama Tuhan. Percayalah itu. Terus belajar dan belajar, jangan sampai menyerah, karena belajar akan membuat hidup kita mengalami terobosan demi terobosan, berkat demi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.